Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029. Tidak ada gejolak berarti dalam pemilihan pimpinan DPR kali ini karena semua mengikuti aturan undang-undang tentang MPR DPR dan DPD dan juga DPRD atau Undang-Undang MD3. Lantas apakah ini artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI seolah menjadi kode bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tidak ada upaya utak-atik Undang-Undang MD3. PDIP juga menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk memastikan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Akankah ini menjadi pertanda PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo? Prabowo dan Bu Megawati kan sedang dipersiapkan, tentu sesegera mungkin. Pak Prabowo juga sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwasannya beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati ya, untuk bicara banyak hal, untuk belajar banyak hal dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kalau terkait gestur politik, saya pikir tafsirnya ya bebas saja, karena kami tentu tidak bisa membatasi tafsir-tafsir politik yang sedang diproduksi. Namun kalau tafsir saya kan itu biasa saja. Kalau kemudian Pak Jokowi di depan, ya Presiden memang harus di depan. Nah, pengganti Presiden di belakang dulu, kira-kira begitu. Hal yang baru gitu, hal yang baik ditampilkan oleh para elit politik ini, Pak Prabowo, kemudian Mbak Puan, juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega. Dan tadi Bung Daniel juga menyampaikan bahwa ini sedang dipersiapkan. Saya kira ini suatu hal yang baik dalam arti sebelum pemerintahan ini berjalan. Jika semua partai berkoalisi, hal ini tentu dapat menjadi alarm bagi fungsi check and balance, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa adanya oposisi? DNA-nya PDI Perjuangan ini di perjuangannya gitu. Ya. Nah, kalau mereka sedang dalam mode perjuangan, itu biasanya elektabilitasnya naik tuh. Nah, dia juga pernah menjadi dalam posisi menjadi jembatan gitu waktu zamannya Pak Taufik Kemas antara oposisi dengan program-program Pak SBY waktu itu. Nah, sekarang ini modelnya seperti apa, kan itu pertanyaannya kan? Apakah belum terbaca, nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sering sekali menyampaikan 9 huruf itu, modelnya kan model merangkul kan? Jadi nanti posisinya akan masuk ke kabinet atau tidak nanti belakangan. Tapi ya kan memang dua hal ya, yang biasanya mewakili partai politik itu kader atau yang di-endorse oleh partai politik gitu ya. Nah, itu bisa saja. Tapi kan kalau kita lihat tema hari ini, sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana pemenang Pileg dan pemenang Pilpres nih harmonis gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga harmonis. Nah, menariknya lagi kan sebetulnya Pak Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan ini lawan yang memang harus dijadikan teman juga, harus dirangkul, karena dengan kebersamaan bersama PDI Perjuangan ini bisa mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, PDI Perjuangan disebut-sebut bakal mendapat jatah 2 kursi menteri jika jadi bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Namun keputusan apakah PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak bakal ditentukan lewat pertemuan eksklusif Prabowo dan juga Megawati yang tinggal menunggu waktu. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan politik antara PDIP dengan Gerindra dan pemerintahan Prabowo mendatang. Publik pun menduga kuat PDIP diindikasikan bakal berapat ke pemerintahan Prabowo, terlebih menyusul wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri.
Bahkan beredar kabar PDIP mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi, Ketua DPP PDIP bidang politik yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani hanya tersenyum sambil mengucap harap hal itu benar terjadi. Puan juga menyinggung rencana pertemuan Prabowo dan Mega tinggal menunggu waktu. Ya tunggu nanti pada waktunya. Kabarnya juga sudah ada dia bilang sama menteri nih Bu Puan. Gimana informasinya Bu? Tunggu pada waktunya. Bahkan katanya udah ada 2 menteri nih Bu, gimana tanggapannya? Amin. Amin ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar dong Bu Puan ya? Insya Allah. Oke, tapi ini kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu Waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya yang asik. Tapi Bu Mega memang menyambut ya, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Bukan menunggu, akan bertemu. Akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Iya. Namun isu PDIP bakal dapat jatah 2 menteri jika bergabung masih dibantah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan informasi tersebut belumlah valid dan semua masih dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi tersebut masih berjalan baik dengan partai koalisi yang lain maupun dengan teman-teman dari PDIP. Nah, sehingga tadi yang disampaikan misalnya minta berapa menteri itu saya konfirmasi bahwa itu belum valid karena ini masih dilakukan komunikasi demikian. Ya, saya pikir kalau pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan suatu yang istimewa ya, karena selama ini hubungan kedua tokoh itu sih baik-baik saja. Nah, tetapi mungkin yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan mengenai mungkin pertemuan eksklusif mungkin soal dinamika politik kan gitu. Nah, itu yang kemudian saya belum bisa jawab waktunya kapan karena ini tentunya mengikuti tren komunikasi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keputusan apakah PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran bakal ditentukan lewat pertemuan eksklusif Prabowo dan Megawati. Namun hingga saat ini, kapan jadwal kedua tokoh itu bertemu belum jelas. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo bahkan masih enggan berkomentar soal rencana pertemuan Prabowo Mega saat ditanya oleh awak media. Bahas biasa lah. Bahas soal apa sih Pak? Keluarga. Ada siapa aja tadi Pak? Ada siapa aja? Ada. Ngebahas pertemuan Pak Prabowo sama Bu Megawati nggak Pak? Kapan? Ya itu nanti aja ya. Nanti aja. Terima kasih ya Pak. Hati-hati. Apabila PDIP benar merapat ke pemerintahan, maka koalisi Prabowo bakal semakin kuat sehingga seluruh program yang dicanangkan bisa berjalan lancar. Namun di sisi lain, posisi PDIP itu bakal meniadakan suara oposisi dan berpotensi berdampak pada demokrasi bangsa. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini.